Bab 2976. Dua macam hadiah. Cahaya Reiki bersinar di seluruh halaman, dan formasi dari tempat-tempat yang diperebutkan itu berhenti bergejolak saat ini. Semua kultivator tahu jelas, ini adalah pembukaan resmi perjamuan harta karun langit, jadi mereka semua beralih ke platform di tengah danau. Haha, sudah membuat para teman seiman menunggu lama. Aku pemilik paviliun harta karun, menyambut semua para pejuang kebanggaan di sini. Dengan suara yang nyaring, seorang lelaki tua berpakaian putih dengan wajah cerah perlahan-lahan mendarat di pulau di tengah danau. Erikin juga memandang orang tua yang memberinya kabar tentang rusa misterius. Pria tua itu tampak sangat muda, rambut dan janggutnya putih semua, tetapi dia memiliki wajah anak-anak dan wajahnya memerah. Saat ini, ada senyum di wajahnya, kelihatan sangat ramah. Tapi semua orang tahu, tingkat kultivasinya pasti tidak lebih rendah dari fase penilaian 2 kegagalan. Di belakangnya, termasuk Sumalong, beberapa sesepuh paviliun harta karun juga mendarat dan berdiri diam. Aku sangat bersyukur kalian bisa datang ke paviliun harta karun. Waktu sangat berharga. Aku tidak akan bicara omong kosong. Pertama-tama, aku akan memberi beberapa barang untuk semua teman seiman. Pemilik paviliun harta karun berkata sambil membalik telapak tangannya. Segera, ruang hampa di depannya bergetar, sepotong demi sepotong slip giok muncul, jumlahnya ada ratusan. Kemudian lelaki tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk, slip giok ini, seperti mata panjang, menyebar dan jatuh ke tangan masing-masing kultivator. Dalam slip giok ini, adalah ramalan paviliun harta karunku, waktu spesifik pembukaan wilayah rahasia galaksi kali ini, dan beberapa hal dan tempat yang perlu diwaspadai di dalam wilayah rahasia galaksi. Melihat slip giok jatuh ke tangan semua orang, banyak orang yang bingung. Pemilik paviliun harta karun menjelaskannya sambil tersenyum. Aku tahu, barang ini, bagi beberapa teman seiman, mungkin sudah pernah melihatnya di sekte sendiri, tetapi bagaimanapun juga, banyak sekte atau keluarga tempat teman seiman berada, tidak ada berita seperti itu, pelajari lebih lanjut, pasti ada manfaatnya. Terima kasih Ketua Paviliun. Ada beberapa hal tentang paviliun harta karun, aku benar-benar masih belum mengerti, senior sangat perhatian. Banyak kultivator melihat-lihat slip giok ini, tampaknya cukup berguna, jadi semuanya mengucapkan terima kasih. Jika itu barang pertama, beberapa teman seiman tidak membutuhkannya sama sekali, maka hadiah kedua adalah sesuatu yang dapat digunakan semua orang. Pemilik paviliun harta karun mengayunkan tangannya lagi, dan kali ini ratusan botol pil dewa muncul di ruang hampa. Ini adalah obat mujarab tingkat ke-7 yang disempurnakan oleh paviliun harta karunku. Semoga semua teman seiman mendapatkan sesuatu di wilayah rahasia dan bisa membantu kalian. Mendapat sebotol pil dewa berkualitas tinggi secara cuma-cuma, kali ini, wajah semua kultivator berseri-seri, berterima kasih berturut-turut. Paviliun harta karun benar-benar kaya. Ratusan botol pil dewa dibagikan begitu saja. Pada saat ini, formasi berhenti, Yezun, Ramaji dan yang lainnya juga berjalan ke sisi Erikin, meraih botol pil. Yezun menghela nafas. Paviliun harta karun menjual daftar galaksi, sekaligus keuntungan mengharumkan nama lebih berharga dari pil mujarab kecil ini. Ramaji mendengus. Dan kamu jangan lupa, paviliun harta karun masih memiliki tuan penghasil uang di belakangnya. Mendengar ini, hati Erikin sedikit tergerak. Barang ketiga bukanlah hadiah, tetapi sedikit banyak memiliki beberapa nilai. Saat suara ucapan terima kasih semua orang menjadi lebih pelan, pemilik paviliun harta karun tersenyum kali ini melambaikan tangannya. Di sekitar halaman, banyak kultivator tiba-tiba berjalan keluar, memegang buku-buku giok di tangan mereka dan menyerahkannya kepada semua orang sambil tersenyum. Seperti yang kalian semua tahu, besok adalah lelang paviliun harta karun, dan semua barang lelang dipilih dengan cermat oleh paviliun harta karun, dan aku bisa menjamin semuanya benar-benar ada manfaatnya di wilayah rahasia galaksi. Jika ada teman seiman yang membutuhkannya, besok jangan sampai ketinggalan. Tentu saja ini hanya sebagian kecil saja.
Jika ada benda berharga yang ingin dititipkan untuk lelang, bisa juga menghubungi paviliun harta karun kami malam ini. Selama barang berharga itu cukup berkualitas, lelang besok pasti akan bisa membantu teman seiman menjualnya dengan harga bagus. Lihatlah, benar kan? Ramaji berbisik. Tikus, barang-barang di pelelangan paviliun harta karun, bisa diandalkan tidak? Ye Zun juga mengambil buku giok itu, membolak-balik pengenalan barang berharga yang terungkap di dalamnya, dan berkata dengan sedikit tertarik. Buku giok paviliun harta karun ini tidak sesederhana buku biasa, tetapi setelah dibuka, cahaya Reiki bergejolak, dan penampakan benda berharga itu seperti ilusi, sepenuhnya diproyeksikan. Kualitasnya tidak masalah, tapi harganya sangat mahal, Ramaji berkata. Wilayah rahasia di galaksi sangat berbahaya. Banyak kultivator masuk ke dalam, selalu dengan mentalitas sukses atau gagal. Jika kamu dapat menemukan berkah zaman kuno, maka kamu akan sukses, dan jika mati di dalam, meskipun nasib buruk, jadi mereka tidak peduli dengan uang sama sekali. Untuk barang lelang, paviliun harta karun akan mengambil persentase tertentu sebagai keuntungan. Semakin tinggi kualitas barang berharga ini, semakin banyak untung mereka. Inilah sebagian besar pendapatan paviliun harta karun. Paviliun harta karun ini sangat pintar. Ye Zun juga menghela nafas. Namun, paviliun harta karun bisa membuat daftar galaksi, dan juga memiliki satu-satunya jalan untuk menuju wilayah rahasia. Jika tidak memiliki kemampuan yang luar biasa, pasti tidak bisa. Hanya bisa dibilang, kekuatan yang kuat akan lebih mudah mendapatkan sumber daya daripada sekte biasa. Eric Kin tidak berpartisipasi dalam diskusi, hanya menundukkan kepala, menatap buku giok. Saat ini, ada sebanyak 50 jenis benda berharga di buku giok, yang mencakup semua aspek. Ada pil dewa, rumput ajaib, barang dewa, senjata ajaib, dan juga ada kuslip giok teknik, bahkan pupet atau harta tambahan lainnya. Salah satu kitab dewa tingkat keempat yang sudah rusak, menarik perhatiannya. Selain perbedaan tingkatan ilmu dewa, masing-masing tingkatan dibagi menjadi minus, biasa, sangat baik dan sempurna. Dan kitab dewa ini, yang rusak, benar-benar mencapai tingkat yang sempurna. Mata Eric Kin bergerak. Bagi yang lain, kitab dewa yang rusak akan menyebabkan penurunan kualitas, tetapi dirinya memiliki buku langit tanpa kata, yang dapat menyempurnakan teknik. Jika pada akhirnya kitab dewa ini jatuh ke tangannya, maka dirinya mendapatkan keuntungan besar. Tentu saja, ada banyak barang bagus lainnya, tetapi harganya juga sangat tinggi. Eric Kin menghitung 3 atau 5 macam barang yang dia minati. Menurut perkiraan harga paviliun harta karun, menambahkan semua koin roh yang dibutuhkan, dia bahkan tidak bisa berkata-kata. Dirinya seperti begitu, kultivator lain juga tidak terlalu berbeda, sepertinya besok, pasti akan ada lebih banyak barang berharga di buku giok ini. Jika membutuhkannya, maka harus menjual barang berharga yang kamu miliki, yang sementara waktu tidak diperlukan. Dengan begitu, barang berharga akan terus beredar. Selain itu, ada banyak master yang dapat berpartisipasi dalam wilayah rahasia galaksi, dan barang-barang yang mereka ambil tidak akan buruk. Melihat sekeliling, ternyata beberapa kultivator juga memegang buku giok dan mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah. Eric Kin juga menantikan barang-barang bagus apa yang akan muncul di pelelangan besok. Tentu saja, dirinya juga harus berpikir, apakah harus mengeluarkan sesuatu dan menukar beberapa koin roh untuk berjaga-jaga. Semuanya, perjamuan harta karun langit, selain menyediakan platform untuk semua orang untuk berkumpul dan berkomunikasi, tentu saja juga akan diskusi, tetapi wilayah rahasia galaksi akan segera dibuka, jadi hal semacam pertempuran akan dihindari. Jadi kali ini, paviliun harta karun secara khusus menyiapkan jalan galaksi untuk menyediakan tempat yang baik bagi semua teman seiman untuk bertanding. Pemilik paviliun harta karun melambaikan tangannya, dan di belakang pulau kecil di danau, Reiki bergejolak, dan area yang sebelumnya tertutup muncul di mata semua orang. Ini adalah wilayah yang seterang galaksi, dikelilingi oleh Reiki warna-warni, pola formasi di tanah terjalin,
dan kubahnya terhubung ke tirai cahaya Reiki yang terlihat seperti daerah pelatihan kecil. Bersambung.